Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube BSP Talk. BSP Talk akan mewawancarai Pak Tuban, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pemilik toko Tuban Prabot di Komplek Perumahan Bumi Sani Permai atau BSD Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, para sahabat, ini usaha perabotan rumah tangga ini menarik karena satu-satunya yang ada di perumahan ini. Yuk, gak lama-lama lagi kita ngobrol atau wawancara dengan Pak Tuban. Pak Tuban sehat? Alhamdulillah Farid sehat. Ya, Pak Tuban, kita ingin tahu nih ceritanya. Siap. Sejak kapan buka usaha perabotan rumah tangga dan kenapa memilih usaha jenis ini? Ya, terima kasih Farid. Memang pada awalnya saya buka usaha ini berawal dari punya tempat dulu Farid, punya lokasi. Nah, karena saya pada saat itu masih bekerja di salah satu perusahaan yaitu Yamaha, dan di situ saya pengabdian saya selama itu 34 tahun Farid. Nah, berjalannya waktu karena saya pikir mau kemana lagi nanti setelah pensiun. Nah, berjalannya waktu lagi kita punya tempat, kita berjalan untuk bagaimana untuk kedepannya. Saya coba usaha berawal dari rencana mau jual sayuran. Ternyata kita punya tempat ini yang saya sewakan atau saya kontrakan itu ada salah satu tempat yaitu toko perabot. Toko perabot ini berawal memang saya yang punya tempat, saya sewakan, dan kebetulan tempat ini tetangga saya sendiri pada saat itu yang mau ngontrak tempat saya ini. Iya. Ternyata berjalannya waktu lagi tetangga saya ini ada keperluan lain yaitu mau pulang kampung. Iya. Dan tempat ini karena udah diisi dengan perabot, ya berjalan waktu nih. Ternyata beliau ini mau menjual ini perabotnya bukan tempat di saya Farid. Ya. Saya ditawarin Farid. Pada saat itu saya masih kerja. Dia bilang ke saya, Pak Tuban, saya sama istri rencana mau pulang kampung. Karena tempat ini yang punya Pak Tuban, saya tawarkan Pak Tuban. Saya bilang, Pak, kalau saya ini kan orang kerja, istri juga kebetulan masih kerja. Kalau bisa, kalau memang ini mau dilepas perabotannya, perlengkapan semua yang ada di sini, coba deh Pak, biasanya perabotan itu kan ada komunitas. Nah, biasanya komunitas itu kebanyakan orang-orang yang dari Padang gitu ya. Nah, itu biasanya itu mau dia. Kalau saya masih kerja Farid. Tapi yang punya tempat ini, yang punya barang-barang ini menawarkan ke saya. Tapi yang enak Pak Tuban katanya. Kalau Pak Tuban, kalau misalnya itu beli perabotannya, Pak Tuban nggak perlu geser-geser lagi. Kalau geser-geser lagi Pak Tuban, kita yang pasti banyak biaya. Nah, setelah saya ditawarin begitu Farid, saya rundingan sama istri. Bagaimana kira-kira? Sedangkan ini perabotan ini kayaknya untuk peluang kedepannya atau nanti kalau saya pensiun bisa kita lanjutkan gitu Farid. Berjalannya waktu lagi, ya kita coba. Ya udah, akhirnya saya berminat. Cuman saya nggak begitu langsung saya mentang-mentang punya tempat langsung saya ambil, nggak Farid. Cuman saya pertimbangannya juga banyak. Jangan sampai nanti mentang-mentang saya punya tempat, kok enak banget dia ngambil. Saya nggak seperti itu. Saya udah tawarkan dengan komunitas perabot ini, ternyata nggak ada yang mau. Ya udah,
Saya juga hitung-hitung buat persiapan saya nanti jikalau saya pensiun. Begitu Pak Rid. Tahun berapa itu mulai diambil alih soal perabotan? Iya. Kalau tahun sekitar 2015 Pak Rid. Nah, pada saat itu sebetulnya saya masih jauh pensiunnya. Tapi nggak masalah buat saya. Buat belajar aja buat saya gitu Pak Rid. Jadi sambil kerja buka usaha itu. Betul. Pada saat itu saya sebetulnya sambil kerja. Nah, kalau saya pulang kerja, saya cek, saya sambil belajar lah gitu Pak Rid. Iya. Bagaimana sih isinya gitu Pak Rid. Iya. Ya. Ada yang beli silakan. Ya. Mau nggak? Mau nggak? Lanjut. Ya memang ini sebetulnya Pak Arif beruntung juga buat saya. Jadi saya punya usaha ini, begitu pensiun kita langsung duduk di sini, tinggal langsung kita olah di sini Pak Arif. Jadi nggak begitu proses lama, nggak perlu proses lama. Kita punya tempat, kita barang udah ready, ya kita tinggal buka, kita lanjut Pak Arif. Jadi nggak ada diamnya saya gitu Pak Arif. Pensiun tahun berapa? Saya pensiun 2021 Pak Arif. Mulai 2021 mulai full kelola toko ini. Pada saat itu kan sebetulnya saya belum pensiun Pak Arif. Saya resign. Oh, Seharusnya saya pensiun itu 2025. Nah, karena pada saat itu kita udah mulai rasa kejenuhan Pak Arif. Rasa jenuh, saya pikir-pikir, apalagi pada saat itu musim corona. Nah, COVID itu, kita kan sempat diliburkan Pak Arif iya. di salah satu perusahaan. Ya udah, berjalan waktu ya saya sambil yang saya punya ini ya saya sambil nyari kegiatan jadinya. Waktu saya di liburan itu kan kegiatan saya dipantau oleh perusahaan Pak Arif. Artinya kita diliburkan bukan berarti saya diem di rumah, enggak. Harus punya aktivitas yang sifatnya kita bisa berjemur diri gitu Pak Arif. Misalkan kita berolahraga gitu kan. Tapi ya kita olahraganya jadi begini Pak Arif, keterusan, keenakan di sini. Ya udah pada akhirnya lama-kelamaan udah diliburin, udah dikasih istirahat ya udah saya ngajuin jadi resign di tempat kerja itu. Seharusnya kita kalau pensiun ya besok Lebaran 2025 itu. Toko perabot ini apa saja yang dijual? Kalau toko perabot yang saya jual ini perabotan rumah tangga Pak Arif. Dari ember sampai pot bunga, juga ada elektrik seperti lampu, kipas angin, ada Pak Arif. Yang paling banyak dibeli oleh masyarakat apa? Hampir merata Pak Arif. Dari lampu, terus ember, kain pel terutama, atau wafer itu kan. Buka tokonya dari jam berapa sampai jam berapa? Kebetulan kita buka toko dari jam 8 sampai jam 9 malam. Itu pun saya bergantian sama istri dan anak. Yang paling ramai jam berapa orang belanja? Kalau rame-ramenya ya sebetulnya kalau gini nggak ada kata istilah rame Pak Arif. Ya berjalan aja seperti air mengalir gitu. 1-2 masuk lagi. Kalau rame buruk gitu kayaknya enggak sih Pak Arif. Iya. Continue aja seperti biasa aja gitu. Iya. Omset per hari berapa Pak Tuban? Kalau omset di rata-rata ya 1,5 lah. 1,5 juta. Kalau boleh tahu modal awal waktu membeli perabotan dari pemilik lama, terus berapa investasinya? Ya memang karena kita belinya dari kawan ya yang bertetangga di sini, sekitar 55 pada saat itu Pak Arif. Iya. 55 itu udah ada barang.
Jadi kita ya artinya udah ready lah, kita udah masuk gitu. Kalau di situ kita mau buat belajar ya belajar, kalau mau tarung di sini, gitu loh Pak Rik. Jadi pada saat itu ya saya coba, saya bersih-bersih di sini, saya sambil belajar karena saya masih kerja. Kalau pulang kerja saya buka kalau masih siang, tapi kalau udah malam ya saya tutup. Bukanya itu kalau pas lagi libur, Sabtu Minggu Pak Rik. Iya. Pak Tuban sendiri sebenarnya punya latar belakang sebagai orang bisnis. Sebetulnya ada Pak Rik. Kebetulan kan saya waktu kecil itu pernah tinggal di tempat keramaian Pak Rik, di pasar. Di mana itu? Di Pasar Manggarai pada saat itu. Itu saya berasa banget Pak Rik, dari kecil memang kita usaha. Jadi kita sekolah juga ya sambil dagang gitu Pak Rik. Jadi dengan adanya ya ini ya saya jadi nggak kaget Pak Rik. Waktu itu dagang apa ya? Pernah saya dagang sayur mayur Di pasar itu. di pasar itu. Waktu itu dari usia berapa sampai usia berapa? Karena saya tinggalnya di pasar, jadi kalau usia ya kayaknya umur kelas 4 SD kita udah mulai sih ya. Karena rumah saya di pasar, jadinya kalau dibilang umur berapa ya susah ya Pak Rik ya. Iya. Peluang bisnis untuk perabotan rumah tangga sendiri bagaimana Pak Tuban? Ya kalau begini kan Pak Rik, barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari ya, cuman kan barang-barang tertentu aja Pak Rik, seperti sapu, kain pel, kalau elektrik seperti lampu, hampir kebutuhan sehari-hari Pak Rik. Untuk toko perabotan rumah tangga ini nggak ada saingan di Bumisan ini. Pada saat itu ada Pak Rik, ada 4 kalau nggak salah. Dari pintu masuk Bumisani, dekat Rawakalung itu ada 1 pada saat itu. Kira-kira berapa meter ada 1 lagi di situ. Sampai Bumisani pun ada waktu itu. Nah saya nih yang keempatnya sebetulnya dari pintu masuk Bumisani. Yang 3 usaha itu udah nggak ada. Nah dia pindah tempat Pak Rik. Artinya nggak di Bumisan lagi. Enggak. Pak Tuban yakin usaha ini akan terus berkembang. Harus yakin Pak Rik. Kita namanya usaha harus yakin bisa berkembang. Cara untuk membuat usaha besar bagaimana Pak Tuban? Kalau itu sebetulnya mental juga Pak Rik ya. Mental itu kan nggak cuman katanya pada diri kita. Nanti ya kalau kedepannya mudah-mudahan ada yang penggantinya nanti anak-anak kita. Entah ya mantu atau cucu-cucu kita nanti Pak Rik. Gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli Pak? Ya yang pasti kita dengan pembeli harus saling menyapa atau saling ramah lah yang gitu ya Pak Rik ya. Karena kita sekarang pedagang ini agak sulit. Sekarang semua itu online. Sedangkan kita kan yang nggak online Pak Rik. Iya. Oh iya dalam. Mau yang rasa besi apa yang plastik? Bagaimana Pak Tuban mengatasi atau mencari jalan keluar menghadapi persaingan dengan bisnis online? Ya yang pasti kita juga harus cari-cari Pak Rik barang-barang yang lebih murah. Kita kan memang offline, beda sama yang online. Orang belanja sendiri, kalau belanja datang bilangnya, Pak kalau online segini Pak. Oh, saya bisa ngelawan online Pak Rik, ya, biarpun kita offline. Gitu. Terakhir pesan Pak Tuban untuk anak-anak muda yang tertarik pada dunia usaha apa? Ya yang pasti pada anak-anak muda ya, kalau mau usaha ya ayo mulai dari sekarang harus semangat, harus punya mental yang kuat.
Karena sekarang ini kita mau nyari kerja kemana lagi? Sana bisa. Ya paling enggak ya kita harus berbisnis sekarang ini kalau bisa. Itu Farid. Terima kasih Pak Tuban waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak. Semoga semakin sukses ya. Amin. Terima kasih Farid. Demikian teman-teman wawancara atau ngobrol-ngobrol dengan Pak Tuban. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.